Apa itu trigonometri? Trigonometri merupakan cabang dari ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Biasanya digunakan dalam desain bangunan, pembuatan jembatan, dan juga pada bidang astronomi. Sedangkan limit trigonometri merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut. Istilah yang ada dalam trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Selanjutnya, rumus limit trigonometri. Dalam trigonometri, terdapat beberapa rumus yang berbentuk. Yang pertama adalah rumus kebalikan. Yang kedua ada rumus identitas. Yang ketiga ada rumus jumlah dan selisih trigonometri. Yang keempat, rumus perkalian. Dan yang terakhir adalah sudut rangkap. Berikutnya turunan trigonometri berupa fx adalah sin x dan seterusnya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian tonton ulang videonya dan dicatat. Materi selanjutnya, teorema limit trigonometri ya teman-teman. Yang pertama, teorema A seperti ada pada gambar. Dan yang kedua, teorema B. Bisa kalian lihat pada gambar dan bisa kalian catat ulang atau pause videonya. Biasanya, pada soal limit fungsi pada trigonometri, nilai terdekat dari limit fungsinya berupa sudut yang mempunyai nilai sederhana adalah berupa sudut istimewa yang ada di samping saya ini. Bisa kalian catat dan pelajari ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Apa itu dan bagaimana cara mencarinya? Materinya adalah limit tak hingga dan coba perhatikan fungsi tersebut. Baiklah, coba kita lihat tabelnya. Ada X, bentuk pecahan dan bentuk desimal yaitu 2X per X ditambah 1. Dan kita mulai dari X sampai dengan 1, substitusikan 2 dikali 1 per 1 ditambah 1, maka menjadi 2 per 2, nilai desimalnya 1,0000. Dan berikutnya untuk X10 sampai dengan 1 miliar bisa kalian lihat dari bentuk desimal 1 terus ke 1,8 sampai konstan terus ke 1,9. Dan bisa kita lihat dari X menuju tak hingga, maka 2X per X ditambah 1 adalah 2, atau bisa kita tulis lim X menuju tak hingga 2X per X ditambah 1 sama dengan 2. Seperti yang ada pada gambar. Jadi kesimpulannya, kajian yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya dibuat semakin besar. Kita katakan X menuju tak hingga, ditulis X menuju tak hingga, artinya nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Untuk rumus limit tak hingga ada dua, yang pertama untuk aljabar, yang kedua untuk trigonometri. Selanjutnya, limit tak hingga aljabar itu apa sih sebenarnya? Telah diuraikan bahwa nilai limit berhingga suatu fungsi fx untuk x mendekati a didapat dengan cara mensubstitusikan nilai a ke fungsi fx, atau ditulis limit fx sama dengan fa jadi x mendekati a. Hal ini berlaku pula untuk limit tak hingga suatu fungsi aljabar fx sehingga limit fx sama dengan f tak hingga. Selanjutnya,
limit tak hingga trigonometri itu apa sih sebenarnya? Ternyata limit tak hingga trigonometri itu merupakan gabungan bentuk limit tak hingga dan limit fungsi trigonometri. Jika kita pendalamkan lagi, ternyata bentuk limit tak hingga fungsi trigonometri lebih menekankan pada limit fungsi trigonometrinya. Sifat-sifat trigonometri teman-teman bisa melihat dari videonya. Rumus limit tak hingga terbagi menjadi dua, yang pertama untuk aljabar, yang kedua untuk trigonometri. Halo guys, terima kasih ya udah mau stay tune tontonin video kita. Berikutnya akan ada contoh-contoh soal loh, beserta juga jawaban dan cara penyelesaiannya. Dadah! Contoh soal yang pertama adalah limit X menuju 0 cos 4X min 1 per X tan 2X sama dengan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari limit fungsi trigonometri limit X menuju 0 cos 4X min 1 per X tan 2X. Nah, yang pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu perubahan dari bentuk trigonometri yang diketahui. Yang diketahui adalah cos 4X min 1. Nah, jadi kita buat limit X menuju 0, perubahannya adalah dari cos 4X adalah 1 min 2 sin kuadrat 2X. Jangan lupa kita kasih tutup kurung min 1, karena dari contoh soal ada min 1 per turun X tan 2X. Selanjutnya adalah limit X menuju 0 min 2 sin kuadrat 2X, karena 1 dikurangi dengan 1 di contoh soal yang di atas habis, maka ditulis min 2 sin kuadrat 2X per X tan 2X. Selanjutnya adalah limit X menuju 0 min 2 sin 2X dikali sin 2X. Mengapa bisa sin 2X dikali sin 2X? Karena 2 sin 2 kuadrat sama dengan sin 2X dikali sin 2X, sama saja, jadi ditulis seperti itu agar mempermudah kita menyelesaikan soal. Yang selanjutnya per X tan 2X. Nah, di sini kan ada sin 2X, di bawahnya ada tan 2X. Bisa kita hapus karena kebetulan bisa mempermudah kita untuk menyelesaikan soal selanjutnya. Jadi, limit X menuju 0 min 2 dikali sin 2 per X. Di sini kan ada 2X, di bawahnya ada X. Bisa kita kalikan dengan 2 per 2. Nah, jadi limit X menuju 0, 2 dikali 2 ada hasilnya min 4 sin 2X. X dikali dengan 2 hasilnya 2X. Maka 4. Nah, kalau ada sin 2X per X sama saja dengan sin A per A. Itu kan ada rumahnya sendiri. Jadi, hasilnya adalah 1. Jadi, min 4 dikali dengan 1, hasilnya 4. Mudah kan? Selamat mencoba mengerjakan yang lain. Dan ini adalah contoh soal nomor 2, di mana soalnya yaitu lim X mendekati V per 3, 2X ditambah sin setengah dibagi cos 2X. Baiklah, berikut ini adalah penjelasannya. Jadi di sini, langkah pertama yaitu kita substitusikan dulu. Di sini kan ada soal limit X V per 3, 2X ditambah sin setengah X per cos 2X. Nah, itu kan masih dalam bentuk V per 3. Agar mudah, kita substitusikan, maka kita diganti menjadi derajat. Seperti
X V per 3 itu kan V-nya 180 derajat dibagi 3 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, selanjutnya limitnya kita hilangkan. Kenapa hilangkan? Karena kita langsung ingin mensubstitusikan X itu langsung kita ganti dengan 60 derajat. Baik, kita langsung masuk di contoh soalnya. Di sana ada 2X ditambah sin setengah per cos 2X. Nah, X kan diganti 60 derajat. Jadi 2 dikali 60 derajat ditambah sin setengah X-nya 60 derajat per cos 2 X-nya berapa? X-nya 60 derajat. Selanjutnya di sana kan ada 2 dikali 60 derajat. Baik, kita langsung masukkan nilainya. 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat ditambah sin. Nah, setengah dari 60 berapa? Sin setengah dari 60 yaitu sin 30 derajat. Jadi 120 derajat ditambah sin 30 derajat per cos 2 dikali 60 derajat. Berarti cos 120 derajat. Nah, selanjutnya kita tulis lagi tuh 120 derajat kita tulis ulang. Selanjutnya ditambah sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat ialah setengah. Nah, selanjutnya per cos 120 derajat yaitu kita lihat di samping ini. Cos 60 kan cos 120 derajat itu sama saja kelipatan dengan cos 60 derajat. Maka dari itu kita yang membedakannya, kalau cos 60 derajat itu di kuadran pertama, sedangkan cos 120 derajat itu di kuadran kedua. Maka dari cos 120 derajat kuadran kedua, maka adanya min, jadi min setengah. Jadi cos 120 derajat sama dengan min setengah. Selanjutnya kita lihat dulu tuh 120 derajat kan mau dirubah menjadi radian. Maka dari itu 120 derajat dibagi 180 derajat. Dapatlah disederhanakan 2 per 3V ditambah setengah. Selanjutnya karena itu dibagi, maka untuk ke bawahnya jadi dikali minnya tetap dikali min setengah, kita balikan jadi 2 per 1. Nah, selanjutnya di sana kan ada dalam kurung tuh 2 per 3V ditambah setengah dikali min 2 per 1. Nah, min 2 per 1 ini dimiliki oleh yang dalam kurung. Jadi 2 per 3 dikali min 2 per 1. Jadilah min 4 per 3. Selanjutnya min setengah dikali min 2 per 1. Dapatlah min 1. Nah, selanjutnya min 4 per 3 kita tetap tulis, plus ketemu min jadi min. Jadi hasilnya min 4 per 3V min 1. Dan yang terakhir, contoh soal nomor 3. Hasil dari lim X menuju 0 cos 2X sin 3X per tan 5X adalah, mari kita uraikan penjelasan dari soal nomor 3. Lim X menuju 0 cos 2X sin 3X per tan 5X sama dengan lim X menuju 0 cos 2X dikali lim X menuju 0 sin 3X per tan 5X sama dengan cos 2 dikali 0 X lim X menuju 0 sin 3X per tan 5X sama dengan cos 0. 0 itu kita dapatkan dari 2 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian dikali lim X menuju 0 sin 3X per tan 5X sama dengan 1. 1 itu kita dapatkan dari cos 0, hasilnya 1. Dikali lim X menuju 0 sin 3X per tan 5X sama dengan lim X menuju 0 sin 3X per tan 5X sama dengan lim
X menuju 0 sin 3X per tan 5X dikali 3X per 3X dikali 5X per 5X sama dengan lim X menuju 0 sin 3X per 3X dikali 5X per tan 5X dikali 3X per 5X. Kemudian sama dengan limit X menuju 0 sin 3X per 3X dikali lim X menuju 0 5X per tan 5X dikali lim X menuju 0 3X per 5X sama dengan lim 3X menuju 0 sin 3X per 3X dikali lim 5X menuju 0 5X per tan 5X dikali lim X menuju 0 3 per 5. Jadi hasilnya sama dengan 1 itu kita dapatkan dari sin 3X per 3X 3X dibagi 3X hasilnya 1 dikali 1 ini kita dapatkan dari 5X per tan 5X 5X dibagi 5X hasilnya 1 dibagi 3 per 5 3 per 5 ini dihasilkan dari 3 per 5 yang atas. Jadi hasilnya 1 dikali 1 dikali 3 per 5 hasilnya 3 per 5. Merupakan tempat bermain yang asik. Oh sebenarnya aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk berusaha mengejar dia. Buat teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton dari awal sampai akhir. Jaga selalu kesehatan dan see you next time.